Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohana dengan NIM C1B021078 dari kelas B Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan menyampaikan materi praktikum geomorfologi tentang landform. Landform itu sendiri adalah hasil dari proses geomorfik yang menyebabkan perubahan pada permukaan bumi yang telah terjadi selama berjuta-juta tahun, yang mencakup berbagai jenis fitur fisik seperti pegunungan, lembah, bukit, dataran banjir sungai, danau, dan struktur geologi seperti patahan dan lipatan. Yang terkait dengan perubahan permukaan bumi, itulah proses geomorfik. Ada macam-macam, ada yang terjadi karena angin, air, dan proses tsunami. Bentuk lahan dalam geomorfologi mencakup identifikasi, klasifikasi, dan analisis terhadap proses-proses geomorfologis yang mempengaruhi pembentukan, perubahan, dan evolusi. Dalam video praktikum ini, saya akan membahas 4 macam landform. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu tentang landform muda. Contoh landform muda seperti pada gambar di samping yang berlokasi di Pusuk, Jalan Haji Mansur, KLU Nusa Tenggara Barat. Landform muda adalah permukaannya yang baru, yang belum mengalami proses. Kata muda bukan kaitannya dengan umur, tetapi dari sisi prosesnya seberapa jauh proses perubahan landform itu terjadi. Yang kelihatan segar bugar sebenarnya prosesnya udah lama karena dilindungi oleh vegetasi yang tidak dirusak, jadi awet muda. Landform muda di Pusuk memiliki struktur dasar tetrahedral silikat sehingga warna tanahnya gelap agak pucat. Ciri-ciri dari landform muda adalah yang pertama yaitu bentuk bukitnya yang runcing. Terus yang kedua yaitu karena perbukitannya yang runcing, energi potensial untuk berubahnya sangat tinggi. Contohnya begini, jadi kalau kemungkinan untuk longsor yang di atas hulu lebih besar daripada yang datar, yang dimana pergerakan airnya cepat yang di atas hulu. Terus yang ketiga yaitu bentuk aliran sungainya tajam, berbentuk V, dan sistem drainasenya curam, sehingga energi vertikal ke bawah lebih tinggi dibandingkan dengan energi ke samping, yang menyebabkan intensitas kerusakan ke vertikalnya lebih besar atau sangat besar. Terus yang keempat yaitu penampakan vegetasinya masih rapat. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi landform muda ini adalah iklim atau curah hujan, sehingga ketika curah hujannya yang relatif rendah, sehingga menyebabkan proses pembentukan profil tanahnya relatif lambat. Dapat dilihat dari gambar di samping bahwa terlihat horizon A, B, dan C saja yang dominan batuan basal yang masih segar. Macam landform yang kedua yaitu landform dewasa. Contoh landform dewasa seperti pada gambar di samping yang berlokasi di Pemenang KLU Nusa Tenggara Barat, yang dimana landform dewasa adalah landform yang adanya campur tangan manusia yang tadinya hutan kemudian dibabat diganti dengan tanaman-tanaman yang tidak berfungsi sebagai pencegah erosi. Cara nanamnya juga sejajar dengan lereng, sehingga memberikan jalan memperlancar arus aliran air dari atas ke bawah. Dengan kata lain, erosinya dipercepat. Pada landform ini yang tampak adalah hanya bagian yang tahan. Dari warnanya pucat, dominan silikat, dan miskin unsur hara, sehingga rumput saja tidak mau tumbuh pada landform ini. Ciri-ciri dari landform dewasa adalah yang pertama yaitu bentuk permukaan bukitnya landai, lebih tumpul menumpuk dibandingkan dengan yang di Pusuk. Terus yang kedua yaitu vegetasinya kurang karena tanahnya tidak subur. Terus yang ketiga yaitu
energi potensial untuk berubahnya relatif rendah, karena yang tersisa tinggal bahan-bahan yang keras dan tahan. Yang keempat yaitu penampakan sungainya melebar dan berbelok-belok, karena energi lateralnya besar. Faktor yang mempengaruhi landform dewasa ini adalah yang pertama yaitu batas unit melalui perubahan lereng. Dari gambar di atas, bagian atas terlihat bawah agak gundul, mudah terjadi erosi, dan di bawahnya banyak tanaman kelapa. Terus yang kedua yaitu mengalami penuaan yang dipercepat karena ulah tangan manusia. Yang ketiga yaitu erosinya sangat cepat sehingga menghasilkan bentuk landform dewasa. Erosi dari atas tumpul di bawah. Macam landform yang ketiga yaitu landform struktural. Contoh landform struktural seperti pada gambar di samping yang berlokasi di Jugil, Kecamatan Gangga, KLU Nusa Tenggara Barat. Landform struktural adalah landform yang terjadi melalui proses geologi seperti patahan dan lipatan. Patahan tersebut terbentuk ketika batuan patah akibat tekanan tektonik. Kalau terjadi patahan, bagian yang paling lemah adalah garis patahan. Kalau kita telusuri sungainya, akan mengikuti patahan karena air selalu mencari daerah yang paling mudah dan rendah. Erosinya keras sehingga meninggalkan sisa-sisa yang keras, yang dimana material erosi yang di atas akan terbawa oleh air, yang dimana sungainya makin dangkal dan makin tenang airnya, sehingga gerakan ke sampingnya yang melebar yang membawa partikel halus. Ciri-ciri landform struktural adalah yang pertama yaitu terdapat proses patahan. Terus yang kedua yaitu perubahan lerengnya tidak tajam. Yang ketiga yaitu tanahnya subur. Yang keempat vegetasinya rapat dan relatif sama. Yang kelima memiliki daerah limpasan atau aliran sungai. Yang keenam yaitu alur sungai yang ada mengikuti garis patahan. Yang ketujuh yaitu memiliki saluran air atau drainase yang luas sehingga dapat berbentuk V sungainya. Terus selanjutnya, faktor yang mempengaruhi landform struktural adalah yang pertama yaitu gempa bumi, aktivitas geologis, dan patahan. Macam landform yang keempat atau yang terakhir yaitu landform tua. Contoh landform tua seperti pada gambar di samping yang berlokasi di Kayangan, KLU Nusa Tenggara Barat. Landform tua adalah landform yang pernah mengalami masa muda, yang dimana landform ini awalnya merupakan bukit-bukit yang runcing karena terus mengalami pengerusan baik akibat erosi yang intensif atau karena ulah manusia yang mengakibatkan landform ini mencapai titik keseimbangan. Ciri-ciri landform tua adalah yang pertama yaitu bentuk perbukitannya landai, yang kedua yaitu gerakan airnya vertikal sehingga sungainya curam, sempit, dan terjal, yang ketiga yaitu kelerengannya datar sekitar 2-4 derajat saja, yang keempat yaitu energi potensial untuk berubah rendah karena proses penuaannya lambat. Yang kelima yaitu tingkat kesuburan tanahnya rendah. Dan yang terakhir yaitu vegetasi yang tumbuh pada landform tua ini adalah jarang. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa landform muda memiliki bukit yang runcing, energi potensial tinggi, dan alur sungai berbentuk V. Sedangkan pada landform dewasa, bukitnya landai, gundul karena campur tangan manusia dan erosinya cepat. Sedangkan landform struktural terbentuk karena proses patahan yang disebabkan oleh gempa bumi dan sungai yang mengikuti garis patahan. Sedangkan pada landform tua memiliki bukit yang landai dan energi potensial untuk berubah rendah.
pada level tua ini dia pernah mengalami masa muda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon